Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Dewi, SST MHKes. Saya salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Hukum. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Hukum Kesehatan. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4. Untuk mata kuliah Hukum Kesehatan ini, saya akan mempresentasikannya. Yang pertama tentang deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah Hukum Kesehatan. Deskripsi mata kuliah ini saya buat di dalam RPS. Ini adalah format RPS yang terdapat di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana, dan hukum disiplin ilmu lainnya yang tertuju pada substansi kesehatan dalam masyarakat. Lalu, untuk kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah Hukum Kesehatan ini, di dalam RPS, untuk kemampuan yang diharapkan, itu ada capaian pembelajaran. Di sini terdapat 3 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu capaian prodi, yang dibebankan pada mata kuliah. Lalu yang capaian kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini, saya akan menjelaskan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir secara yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk melakukan analisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi dari kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam kasus hukum kesehatan. Lalu, kemampuan yang diharapkan yang lainnya dalam sub CPMK mata kuliah Hukum Kesehatan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendiskusikan tentang definisi hukum kesehatan, mahasiswa mampu membedakan perkembangan Undang-Undang Kesehatan pada tahun 1992 dan 2019, mahasiswa mampu menguraikan hak dan kewajiban pasien dan dokter, mahasiswa mampu menyimpulkan rekam medis fungsi dan tata cara penyimpanan dari rekam medis tersebut. Lalu, selanjutnya, mahasiswa mampu mengkritik kasus abortus kriminalis yang terdapat di Indonesia, mahasiswa mampu menerima dan menolak penegakan hukum di bidang kesehatan, mahasiswa mampu mengkritik tentang kajian malpraktik di Indonesia, mahasiswa mampu mendiskusikan contoh kasus di bidang hukum kesehatan, mahasiswa mampu mendiskusikan tentang pertanggungjawaban dokter, mahasiswa mampu mendiskusikan masalah yuridis dan pembuktian dalam sengketa medik, lalu mahasiswa mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan hospital by law, dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendiskusikan materi tentang hukum, dokter, dan jurisprudensi. Hal tersebut adalah kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah Hukum Kesehatan ini. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran terdapat di dalam bahan kajian atau teori-teori yang akan diajarkan dalam mata kuliah Hukum Kesehatan ini. Di dalam materi pembelajaran, saya memberikan 12 kajian dalam materi Hukum Kesehatan ini. Yang pertama, itu hukum kesehatan di Indonesia. Kedua, perkembangan undang-undang kesehatan. Ketiga, hak kewajiban pasien dan dokter.
keempat, rekam medis, kelima, abortus kriminalis, keenam, penegakan hukum di bidang kesehatan, ketujuh, malpraktik, kedelapan, kasus-kasus di bidang hukum kesehatan, kesembilan, masalah yuridis dan pembuktian dalam sengketa medik, kesepuluh, pertanggungjawaban dokter, ke-11 hospital by law, dan yang terakhir ke-12 hukum dokter dan jurisprudensi. 12 materi pembelajaran yang akan saya berikan di dalam mata kuliah hukum kesehatan. Lalu selanjutnya berbicara tentang sistem pembelajaran. Pada saat ini karena kita sedang pandemi COVID, maka sistem pembelajaran yang diberikan itu adalah secara daring ataupun online. Biasanya saya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan BOC. BOC ini adalah Buana Online Course, salah satu LMS yang diberikan, yang dimiliki oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang. BOC ini adalah salah satu alat interaksi antara dosen dan mahasiswa. Di dalam BOC ini, dosen bisa mengupload RPS, materi-materi, tugas, absensi, video, dan yang lain-lain. Ini adalah salah satu BOC mata kuliah hukum kesehatan yang saya miliki. Cara interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam BOC ini adalah dosen memberikan kode join mata kuliah kepada mahasiswa. Lalu mahasiswa add di grup sesuai dengan kode yang diberikan oleh dosen. Nah, lalu di dalam BOC ini mahasiswa bisa melihat materi-materi dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, sampai pertemuan ke-16. Itu adalah sistem pembelajaran yang digunakan pada saat ini. Untuk metode pembelajarannya, metode pembelajaran yang digunakan itu sudah dicantumkan di dalam RPS, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kuliah. Kuliah tatap muka secara daring, ya, baik Google Meet ataupun Zoom ataupun aplikasi yang lainnya. Lalu interaksi antara dosen dan mahasiswa sama seperti sistem pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, salah satunya itu menggunakan Google Meet, Zoom, dan BOC. Nah, di dalam BOC ini kekurangannya itu kita belum bisa menggunakan tatap muka atau video conference di dalam BOC. Jadi di dalam BOC ini dosen-dosen tersebut itu bisa mengupload materi pembelajaran, RPS, video pembelajaran, dan yang lain-lainnya. Tapi untuk video conference itu belum bisa dilakukan pada BOC. Biasanya saya menggunakan Google Meet dan Zoom. Lalu selanjutnya yaitu sistem penilaian. Untuk sistem penilaian ini sudah catat di dalam RPS. Jadi ketika awal pertama perkuliahan, pertemuan pertama, kami dosen di Universitas Buana Perjuangan itu pasti akan mendeskripsikan kontrak kuliah, ya, yang mana di dalam kontrak kuliah itu kita menjelaskan tentang RPS, tentang kesepakatan jadwal, kesepakatan tugas, nilai, dan yang lain-lain. Untuk nilai, di dalam Fakultas Hukum, untuk sistem penilaian itu ada 4 komponen. Yang pertama itu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Untuk kehadiran, itu bobotnya 15%, untuk tugas itu 20%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS 35%. Yang pertama, saya akan membahas tentang kehadiran. Kehadiran dengan bobot 15%, ini kita dapatkan dari absensi pada BOC apabila di pertemuan online seperti saat ini. Nah, absensi ini
Ini salah satu absensinya, mahasiswa absen di BOC yang sudah join dengan mata kuliah dosennya, lalu mahasiswa klik attendance-nya pada BOC ini. Oke. Lalu setelah itu, untuk rekapitulasi absensi yang ada di BOC, kita bisa mengekspor ke Excel. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil ekspor absensi yang ada di BOC ke Excel. Nah, nanti setiap pertemuan itu akan kita jumlahkan berapa kali mahasiswa hadir dan tidak hadir. Lalu selanjutnya, apabila kuliah offline, untuk kehadiran kita terdapat absensi manual. Nah, untuk absensi manualnya itu, ini. Jadi mahasiswa absen, tanda tangan secara manual, ya. Lalu di akhir pertemuan, di pertemuan ke-16, dosen menjumlahkan berapa banyak mahasiswa absen pada setiap pertemuannya. Untuk absensi ini, jumlah pertemuan, 16 pertemuan dibagi jumlah mahasiswa hadir berapa kali. Lalu selanjutnya, untuk tugas, itu bobotnya 20%. Tugas ini biasanya saya mengambil dari tugas presentasi kelompok. Nah, yang saya adakan setelah UTS di pertemuan ke-9. Untuk tugas presentasi kelompok ini, materinya saya berikan sesuai dengan yang terdapat di RPS. Oke. Mahasiswa membentuk 6 kelompok, lalu setiap kelompok itu membuat makalah dan PowerPoint-nya, lalu dipresentasikan secara tatap muka by daring, menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom. Jadi tatap mukanya itu daring, gitu ya, menggunakan Google Meet ataupun Zoom dengan materi-materi yang sudah di-share di dalam RPS. Nah, lalu untuk sistem penilaian tugas presentasi kelompok, saya memiliki rubrik penilaian presentasi kelompok. Yang terdapat substansinya itu, kriterianya itu ada organisasi, isi, dan gaya presentasi. Untuk penilaiannya ada sangat baik dengan skor lebih dari 81, baik ya antara 60 sampai 80, cukup baik 41 sampai 60, kurang 21 sampai 40 dan sangat kurang dari 20. Nah, ini adalah rubrik untuk penilaian presentasi kelompok. Lalu untuk UTS itu dengan bobot nilai 30%. Untuk UTS ini bisa dilakukan ujian di BOC ataupun tugas secara individu ataupun kelompok. Nah, jadi mahasiswa itu untuk UTS ataupun UAS, salah satunya itu dosen-dosen menggunakan aplikasi BOC yang disetting pada pertemuan ke-8. Nah, di sini ada absen UTS, lalu soal UTS. Jadi mahasiswa melihat dan mendownload soal UTS-nya di dalam BOC dan membaca tata cara dalam UTS tersebut. Seperti apa dan bagaimana. Jadi untuk UTS dan UAS itu bisa by BOC ataupun tugas secara individu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa memaparkan secara singkat, padat, dan jelas tentang salah satu pengajaran mata kuliah yang saya ampu pada semester genap yang diberikan di semester 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.